pagi, Bapak Ibu. Kita akan bersama-sama melanjutkan pembahasan firman Tuhan dari surat Ibrani ya. Sebelum kita mulai, mari sekali lagi kita mohon pimpinan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Engkau tetap memberikan sukacita dan kerinduan untuk kami bersama-sama bersekutu dan belajar firman-Mu. Juga pada pagi hari ini kami mohon Tuhan yang menyiapkan hati pikiran kami untuk mendengarkan, untuk menerima, dan bahkan untuk diubahkan dalam hidup kami oleh kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan berkati setiap kami. Waktu di depan kami ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, Bapak Ibu, kita akan bersama-sama melanjutkan studi dari kitab Ibrani ya, dan hari ini kita sampai di Ibrani pasal 9 yang utamanya berbicara mengenai keunggulan atau superioritas korban Kristus ya. Saya akan bacakan beberapa ayat saja lebih dahulu. Ibrani 9 ayat 1 sampai 2. Memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Sebab ada dipersiapkan suatu kemah, yaitu bagian yang paling depan, dan di situ terdapat kaki dian dan meja dengan roti sajian. Bagian ini disebut tempat yang kudus. Ayat yang ketiga, di belakang tirai yang kedua terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Saudara, kalau kita lihat sebetulnya apa yang mau disampaikan oleh penulis Ibrani di sini, kita sering kali sulit ya menilai keunggulan sesuatu. Sering kali begitu ya, tanpa membandingkannya dengan yang sudah ada sebelumnya ya. Jadi seringkali memang harga atau nilai sesuatu itu seringkali ditemukan bukan pada waktu kita berhadapan dengan hal tersebut, tetapi waktu kita tanpa sadar membandingkannya dengan yang lain. Nah, dalam hal ini, bagaimana seseorang bisa menilai pengorbanan Kristus itu sungguh perlu, sungguh bernilai? Jawabannya adalah ketika kita membandingkan dengan sebelumnya, yaitu perjanjian lama. Ya, jadi penulis Ibrani menjelaskan tentang kemah suci. Kembali diulangi ya. Jadi ada beberapa ruangan di kemah suci dari ruang suci, ruang kudus begitu ya. Kemudian disebut ruang maha kudus. Nah, dia jelaskan kembali. Artinya apa yang kita pelajari? Tanpa kita kembali mengingat, memahami sistem korban dalam perjanjian lama, kita tidak mungkin bisa menghargai ya betapa revolusionernya, betapa bernilainya karya Kristus. Sebab itu kenapa orang bertanya begini. Orang Kristen hanya perlu perjanjian baru kan Pak ya? Hanya perlu perjanjian baru. Kita kan hanya dengan Yesus diselamatkan. Buat apa kita itu ada 39 kitab perjanjian lama? Susah lagi, begitu kan? Lalu kita harus PA dari situ, baca dari situ, ingat-ingat ayat di situ juga. Itu kan sudah digenapi oleh Yesus. Saudara, kenapa perjanjian lama terus menempel di Alkitab kita? Karena jelas ya. Satu, firman Tuhan dari kapanpun tetap melampaui zaman. Dia berlaku ya. Tapi yang kedua, bahkan yang sudah digenapi sekalipun seperti sistem korban, tetap diperlukan untuk mengajar kita menghargai apa yang kita punya sekarang dalam Kristus. Ya. Dan yang ketiga, jangan sampai kita mengulangi kesalahan yang dilakukan orang-orang di perjanjian lama. Jadi itu sebabnya firman Tuhan selalu 66 ya, kanon Alkitab, dan termasuk bagi kita orang Kristen, perjanjian lama tetap punya nilainya sebagai suatu perbandingan ya. Jadi ada satu kontras kalau kita bandingkan antara sistem lama ya di perjanjian lama dengan sistem baru. Misalnya di perjanjian lama itu limited access ya. Hanya satu orang yaitu imam besar dan hanya sekali setahun. Nggak bisa juga hari-hari lainnya. Lalu kita bandingkan dengan kita sekarang sistem baru ya. Bagi kita direct access. Wah, luar biasa ini. Siapapun orang paling berdosa, paling jahat, paling membenci Tuhan dan sesama, kalau dia mau masuk, dia mau datang ke hadapan Tuhan Yesus, direct access semua orang kapan saja. Nggak harus dia itu diperantarai oleh seorang hamba Tuhan atau siapa. Saudara, ini adalah sesuatu yang luar biasa ya dalam relasi manusia dengan Tuhan. Jadi poin utama daripada penulisan Ibrani 9 itu begini.
Kalau kita sudah ingat yang lama seperti itu, dan sekarang yang kita punya ini yang baru yang lebih baik, kenapa masih tergoda kembali ke yang lama? Ya, jadi penulis mau katakan, kalau kita kembali ke sistem lama, padahal yang baru kita tahu lebih baik, kita itu tidak rasional, kita tuh sedang membuat kesalahan yang besar. Karena menurut common sense, akal sehat itu tidak masuk akal. Ya. Nah, saudara sekalian, kemudian yang berikutnya adalah penulis bicara mengenai tabernakel, perjanjian lama lebih detail, ya tentunya ya. Dikatakan ayat 4, di situ terdapat mesbah bakaran, ukupan dari emas, tabut perjanjian, seluruhnya disalut dengan emas, dalam tabut perjanjian tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loh-loh batu bertuliskan perjanjian. Dari penulis Ibrani ini kita tahu ada beberapa barang di dalam tabut perjanjian ya. Ada berapa barang di tabut perjanjian. Yaitu apa saudara sekalian? Kalau kita lihat disebut tongkat Harun, loh-loh batu, dan juga disebutkan dengan uh, mana ya. Jadi perjanjian pertama itu memiliki peraturan ibadah dan tempat kudus ya. Jadi ruang pertama itu berisi kaki dian dan meja dengan roti sajian ya. Tempat imam-imam biasa melakukan tugas ibadah setiap hari. Sedangkan ruang kedua, ini yang penting, ruang maha kudus. Ini kan ada tirai yang besar ya. Tidak bisa sembarangan masuk, itu hadirat Tuhan yang kudus. Kenapa itu tidak bisa sembarangan masuk? Karena itu memang Tuhan menunjuk itu jadi tempat kehadiran Dia yang khusus, yang kudus. Sehingga ada tirai besar dan hanya boleh imam besar yang masuk, itu pun hanya setahun sekali dengan darah masuknya. Tidak boleh masuk casual begitu aja ya. Dia harus membawa darah yang dari korban yang tidak bercacat. Nah, saudara sekalian, kalau kita lihat di sini apa simbolisme dari tabernakel? Simbolisme dari tabernakel adalah pemisahan Allah dengan manusia berdosa ya, pemisahan Allah yang kudus dengan manusia berdosa. Jadi orang tuh nggak bisa sembarangan masuk. Nah ini kita harus ingat ya. Jadi yang dimaksudkan dengan sistem tabernakel Tuhan yang Tuhan suruh Musa bikin adalah iya orang boleh ke Tuhan tetapi nggak bisa sembarangan. Dan sebetulnya kenapa nggak bisa sembarangan? Karena ada jurang antara Allah yang kudus dan manusia berdosa. Jadi ketika orang beribadah di tabernakel, diingatkan, selalu diingatkan, Tuhan dan kita berpisah. Ya, antara Tuhan dan kita itu ada pemisahan. Jadi itulah remindernya. Ya, jadi kalau orang ibadah, saudara sekalian ya, orang ibadah di perjanjian lama, yang selalu diingatkan adalah kita jauh dari Tuhan. Tuhan tuh jauh dari kita karena kita orang berdosa. Ya, sehingga perlu ada pencurahan darah untuk bisa bahkan mendekati Tuhan. Jadi mau mendekati Tuhan pun pakai pengorbanan pencurahan darah. Kemudian minta ampun kepada Tuhan juga menggunakan pencurahan darah. Ya, jadi apa yang kita belajar di dalam sistem tabernakel kan kita belajar yang lama untuk lebih menghargai yang baru ya. Sekaligus juga ya bisa membandingkan. Akses kepada Allah begitu berharga sehingga harga yang mahal pun rela dibayar agar kita bisa akses Tuhan. Jadi sangat precious, setahun cuma sekali, saudara sekalian ya, setahun cuma sekali loh ya. Dan kita kan diingatkan, kita ini akses kepada Tuhan ini bukan setahun sekali nih. 24 jam sehari, saudara sekalian ya. 24 jam sehari, tapi berapa sering kita ingat Tuhan, saya bersyukur sekali bisa ada di hadirat-Mu, bisa berdoa. Coba kalau saya hidup di perjanjian lama, ada kerinduan pun harus tunggu setahun. Itu pun bukan saya yang masuk, ada wakil, yaitu imam besar. Saudara bayangkan betapa limited aksesnya, betapa besar kerinduannya, dan betapa preciousnya begitu, berharganya ya. Dan kita, kalau mengingat yang lama itu, seharusnya loh, saudara sekalian, kita tuh bersyukur. Bersyukur sekali kenapa? Sekarang kita bisa akses anytime. Tapi memang sebagaimana segala sesuatu, seringkali bisa terjadi sebaliknya. Karena saking sudah biasanya, sudah seringnya, dan gampangnya, karena Yesus sudah bikin itu gampang melalui darahnya, kita seringkali menganggap enteng begitu ya doa dan persekutuan dengan Tuhan. Sehingga kita seringkali punya godaan begini Bapak Ibu, doa nanti aja lah. Meskipun sekarang saya nggak ngapa-ngapain, buat apa doa? Nanti kalau sudah capek, baru doa itu terlalu serius, terlalu berat lah, saya nanti aja berdoa. Saudara sekalian, sebetulnya ketika kita mengingat apa yang diajarkan dalam perjanjian lama, seharusnya kita lebih mensyukuri apa yang kita punya dalam Kristus ya. Jadi seharusnya tuh orang Kristen di perjanjian baru
lebih rajin berdoa, ya, lebih bersyukur, ya, lebih bersyukur daripada orang di perjanjian lama, ya, lebih merindukan Tuhan, karena kerinduan itu pasti tercapai, ya. Jadi sebetulnya kerohanian kita bertumbuh, punya potensi bertumbuh melampaui orang perjanjian lama, karena kita punya Roh Kudus, kita punya Kristus yang sudah menggenapi karyanya. Sesuatu yang orang perjanjian lama cuma percaya tapi belum melihat. Kalau kita itu peristiwa itu sudah terjadi, kita meskipun nggak melihat tapi kita sudah menerima manfaat full dari karya Kristus yang perfect itu. Yang sampai hari ini di sorga masih bersyafaat bagi kita. Jadi sebetulnya sangat luar biasa apa yang Tuhan berikan pada kita, saudara sekalian ya. Dengan mengingat kembali simbolisme kemah suci atau tabernakel di perjanjian lama. Nah, sekaligus mempelajari tentang perjanjian lama ini bukan sekedar sejarah, tetapi untuk melihat keterbatasannya. Ya, ayat 8. Dengan ini, Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka selama kemah yang pertama itu masih ada. Itu adalah kiasan masa sekarang. Sesuai dengan itu, dipersembahkan korban dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka, yang mempersembahkannya menurut hati nurani mereka. Karena semuanya itu, di samping makanan, minuman, berbagai macam pembasuhan, hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani yang berlaku sampai tiba waktu pembaruan. Meskipun Tuhan menyuruh Musa membuat kemah suci atau tabernakel, tetapi sebetulnya sistem itu tidak sempurna. Dan Roh Kudus menunjukkan, nah ini sekali kita lihat ya, kenapa orang bisa menghargai Tuhan Yesus? Itu pekerjaan Roh Kudus. Kenapa kita kalau melihat perjanjian baru, kita bisa menghargai perjanjian baru? Karena kita mengenal perjanjian lama. Itu Roh Kudus. Jadi bukan kepintaran manusia menganalisa teks, menganalisa sejarah, kemudian menarik kesimpulan. Tidak, saudara sekalian. Itu karya internal Roh Kudus, ya. Yaitu apa yang Roh Kudus tunjukkan? Bahwa di perjanjian lama, meskipun Tuhan yang suruh bikin ukurannya dari Tuhan, tetap itu limited access. Jalan ke tempat Maha Kudus belum terbuka karena ada tirai yang memisahkan ruang Maha Kudus dengan ruang sebelahnya, yaitu ruang kudus. Dan ada begitu banyak halangan dan syarat untuk masuk ke ruang Maha Kudus, sehingga Roh Kudus menyatakan bahwa ini bukanlah desain final akses manusia ke Tuhan. Versi sementara, versi bayang-bayang, versi yang belum diupdate sampai ke final. Karena ketujuan Tuhan adalah direct access. Tapi nggak bisa langsung. Ya, nggak bisa langsung. Harus ada karya pengorbanan Tuhan Yesus. Yang kedua, bukan cuma akses terbatas, efeknya terbatas. Meskipun Tuhan memerintahkan bawa darah binatang, tapi darah binatang hanya melayakkan mereka secara fisik. Bagaimana dengan hati nurani? Tetap kotor. Tetap hati nurani berkata, kamu orang berdosa dan kamu benar sudah berdosa kok. Kamu sudah berbohong, kamu sudah mencuri, dan sebagainya. Itu tidak bisa dengan darah binatang didiamkan dan dibersihkan. Nggak bisa, saudara sekalian. Ya. Hanya bisa membersihkan secara ritual, lahiriah. Supaya ya boleh masuk ke bait Allah dan tidak kena hukuman. Tapi hanya lahiriah. Ya. Jadi ketika orang berkata darah binatang di perjanjian lama bisa menghapus dosa. Kalau demikian, nggak perlu Yesus datang. Jadi kita tidak bisa mengatakan darah binatang menghapus dosa. Darah binatang hanya melayakkan secara ritual. Karena di situ ada bait Allah, orang harus bersih secara ritual. Ya, seperti misalnya ada orang yang mau berdoa cuci tangan, cuci kaki. Itu ritual. Ya, tetapi kita nggak bicara hati. Demikian pula ketika orang perjanjian lama berbuat seperti itu, mereka dibersihkan secara ritual. Bagaimana dengan hati? Itu tidak terjangkau oleh korban binatang, saudara sekalian. Sehingga cakupannya terbatas. Hukum Musa itu bersifat sementara karena sekali lagi hanya berkisar soal makanan, minuman, pembasuhan. Sesuatu yang fisik, sesuatu yang jasmani. Tetapi tidak menyentuh kepada hati dan kerohanian. Nah ini dia saudara sekalian ya. Kerohanian, spiritual. Itu hanya ritual, bukan spiritual. Nah itu berbeda sekali ya. Hanya Roh Kudus datang baru bisa bicara spiritual. Sebelum pekerjaan Roh Kudus sangat limited, lebih banyak ritual ya. Nah, tapi kita bersyukur semua itu memang Tuhan buat tahap demi tahap supaya akan datang waktu pembaharuan di mana betul-betul hati nurani kita bisa dibersihkan. Dan tentunya bukan dengan darah hewan atau darah binatang ya. Jadi esensi iman Kristen kita masih ingat nih Bapak Ibu ya. Apa yang membedakan kita dari konsep agama dalam misalnya zaman perjanjian lama. Esensi iman Kristen dengan datangnya Kristus dan Roh Kudus adalah transformasi hati, bukan ritual lahiriah. Nah, ini dia. Meskipun ada aturan-aturan yang harus kita ikuti,
Tapi kita harus lebih dalam dari aturan kepada perubahan hati. Karena di situ jangkauan pekerjaan Roh Kudus, pekerjaan Kristus yang tidak bisa dinikmati langsung oleh orang perjanjian lama. Itu masalah hati, saudara sekalian ya. Jadi kita tahu darah binatang tidak bisa membersihkan hati nurani, hanya darah Kristus. Dan kita bersyukur kita diberikan darah Kristus. Dan kita tahu Roh Kudus belum datang dengan segala kepenuhannya di perjanjian lama, dia sudah datang dalam segala kepenuhannya dalam hari Pentakosta. Jadi betul-betul esensi iman Kristen yang membedakan kita, ya. Itu masalah transformasi hati, ya. Lebih daripada ritual lahiriah, saudara sekalian ya. Nah, jadi tapi pertanyaan tentu muncul begitu kan, Pak, kalau memang tidak bisa, kenapa ribuan tahun? Kenapa dari zaman Musa, Taurat diberikan, sistem korban diberikan, kemah suci, sampai nanti zaman Salomo bait Allah, sampai pembuangan, sampai pada zaman Tuhan Yesus. Kenapa dibiarkan? Toh cuman sementara dan bayang-bayang, kenapa? Saudara, sistem perjanjian lama tetap perlu diberlakukan dalam hikmat Tuhan ribuan tahun. Kenapa? Meskipun dia tidak bisa membersihkan dosa kita, tetap Tuhan suruh ribuan tahun sampai Kristus datang. Yang pertama sebagai bayang-bayang, ya. Kemah suci atau tabernakel itu adalah desain original dari Tuhan ke Musa, ya. Jadi memang sejak awal terbatas. Jadi memang Tuhan mendesain mendesain Tuhan yang kasih tahu Musa bikin gini 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 gini. Jadi memang maksud Tuhan sejak awal yaitu sementara, saudara sekalian ya. Akses terbatas tuh sementara ya, bukan sesuatu yang apa begini ya. Nah, lalu yang kedua, menunjuk kepada sesuatu yang lebih besar, saudara sekalian ya, menunjuk pada sesuatu yang lebih besar. Jadi memang Tuhan memberikan tabernakel kemah suci itu untuk bukan akhir pada dirinya, tapi ada sesuatu yang bigger in the future gitu ya. Jadi memang keterbatasan sejak awal tuh memang sengaja oleh Tuhan. Jadi Tuhan kita tidak bekerja dengan sistem kecelakaan. Wah, bikin yang ini, doesn't work begitu ya. Saya mesti upgrade nih, bikin yang ini. Waduh, doesn't work juga. Saya coba pakai cara ini. Tuhan kita nggak begitu. Memang sejak awal Tuhan itu memaksudkan bikin sesuatu yang sementara, berlaku sampai pada waktu pembaharuan, penggenapan. Ya. Jadi semua itu memang Tuhan sediakan. Ya, bukannya Tuhan tidak sanggup atau Tuhan itu misalnya salah atau gagal, tidak, saudara sekalian. Semua ada timingnya Tuhan. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, ya. Termasuk ada waktunya kemah suci, nanti ada waktunya bait suci, ya, zaman Salomo, nanti sampai Yesus datang. Yang pertama, ya. Dan tentunya yang ketiga yang paling penting, kenapa Tuhan mengizinkan sistem demikian? Karena Tuhan mau mendidik umat Israel tentang arti dosa, kekudusan, dan penebusan di balik ritual dan simbol. Saudara sekalian, memang sulit mengajarkan tentang konsep dosa, konsep pengorbanan, dan konsep kekudusan kalau bukan dengan barang-barang yang nyata. Ya, dan itu perlu dilakukan ribuan tahun supaya masuk ke dalam hati sanubari orang Israel bahwa kita semua ini orang berdosa, kita ini harusnya hidup kudus, karena itu kita memerlukan penebusan supaya kita bisa hidup kudus. Itu tidak mungkin dilakukan tanpa suatu kebiasaan ritual ribuan tahun. Saudara, kita tahu liturgi setiap minggu di gereja itu kan tidak menyelamatkan. Liturgi kan liturgi saja. Nyanyi, berdiri, duduk, ya, pengakuan dosa, kemudian pengakuan iman, rasuli, kemudian kita mendengar firman Tuhan, memberikan persembahan. Itu kan satu ritual. Tapi kenapa tetap perlu? Oleh karena untuk mengajarkan, mengingatkan pada kita, siapa Tuhan. Nah, demikian pula kenapa perlu waktu ribuan tahun sebelum Yesus datang menjadi korban yang sempurna. Yang paling sempurna ya, jauh berbeda dari korban binatang. Karena orang Israel perlu ngerti tiga konsep ini. Sin, dosa, holiness, kekudusan, sama redemption, penebusan. Saudara sekalian, tanpa sistem korban ini, itu hanya konsep abstrak ya. Jadi ketika Yesus datang dan menyatakan dirinya, saudara sekalian, sebagai korban penghapus dosa, sebetulnya pengertian umat Israel sudah terbentuk ya. Sebab kalau Yesus datang kepada satu bangsa yang belum pernah ada sistem korban ribuan tahun, mereka akan bertanya, ngapain datang? Kita nggak perlu apa-apa. Tapi ketika orang Israel yang sudah diajarkan lewat sistem korban tentang penyataan dosa, kekudusan dan penebusan,
ketika Mesias datang mereka itu antusias sekali. Pengikut Yesus tiba-tiba jadi banyak sekali saudara sekalian. Karena memang itu sudah dinantikan. Ya, jadi Tuhan mendidik Israel lewat sistem korban yang sebetulnya doesn't work. Tapi dididik itu sebagai alat pendidikan pedagogi ribuan tahun untuk mempersiapkan hati mereka sebagai bangsa. Ya, tentang perlunya juru selamat. Nah, saudara sekalian, setelah itu kemudian penulis melanjutkan dengan ayat yang ke-11 ya, yaitu tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar. Nah, ada kontras ya. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Saudara, Kristus adalah imam besar yang lebih baik. Ya, artinya dalam hal apa? Ruang ibadahnya lebih unggul. Kristus melayani di sorga. Imam-imam di dunia melayani ya di bumi ya di bait Allah. Nah, Kristus melayani ruang ibadahnya, ruang pelayanannya lebih unggul. Itu satu ya saudara sekalian ya. Kenapa? Di surga, di surga. Yang kedua, pengorbanannya lebih unggul. Kenapa? Karena Kristus masuk ke dalam tempat kudus, maha kudus, membawa darahnya sendiri, bukan darah hewan. Jadi ruang ibadahnya lebih unggul, kualitas pengorbanannya lebih unggul karena darahnya bukan darah binatang dan hasilnya lebih unggul. Dia cukup satu kali berkorban, selamanya pengampunan dosa available. Sedangkan binatang hanya satu kali dikorbankan untuk melayakkan orang bisa masuk ke bait Allah, tapi kalau dia berdosa lagi, dia nggak boleh masuk lagi. Jadi sangat-sangat terbatas ya. Jadi ada tiga hal kita perhatikan sejauh ini bagaimana pengorbanan Kristus lebih superior. Lokasi pelayanannya di sorga. Kemudian korbannya itu sendiri, darahnya sendiri. Yang ketiga, hasilnya itu sekali forever. Ya, sekali untuk selamanya, saudara sekalian ya. Sedangkan darah binatang berkali-kali. Jadi, kalau kita belajar dari sini saja, ya, dari keunggulan korban Kristus, sebetulnya kita bersyukur sebagai orang Kristen, kita hidup tidak usah untuk menebus dosa atau membuktikan diri kita benar. Ya, saudara kita tahu kalau orang tidak kenal Tuhan, tidak pernah mengalami pengampunan dari Tuhan, dia hidup hanya untuk menebus dosa, begitu ya. Aduh, saya banyak kesalahan ya, saya banyak kesalahan. Sekarang saya mau berbuat baik. Untuk apa? Untuk menebus segala kesalahan saya. Kita orang Kristen tidak punya konsep kayak begitu. Kita menebus waktu yang sudah kita buang, ya, tapi kita nggak menebus dosa. Kita menebus waktu. Itu ada di Efesus. Tebuslah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Hiduplah seperti orang bijaksana. Ada menebus waktu. Menebus dosa nggak ada, saudara sekalian. Karena hanya darah Yesus betul-betul yang bisa menghapus dosa. Jadi orang Kristen itu kita hidup cukup menebus waktu, kejar waktu, gunakan waktu dengan baik selama masih ada, bukan menebus dosa. Yang kedua, karena kita dibenarkan dengan cuma-cuma oleh karena pengorbanan Kristus, nggak perlu kita hidup membenarkan diri. Saya berbuat begini-begini karena gini. Saudara sekalian, kadang saya lihat ya, banyak sekali orang yang hidup itu hanya ingin membuktikan diri, membenarkan diri. Membuktikan bahwa dia benar. Kalau kita punya Yesus sebagai korban dari Tuhan, menebus dosa kita, membenarkan kita yang berdosa, kenapa kita harus membuktikan diri benar? Kenapa kita harus itu membenarkan diri kita, perbuatan kita? Perbuatan kita juga 100% benar. Dan kenapa ada orang hidup dengan konsep mau menebus dosanya? Nggak ada itu. Kita menebus waktu nggak pernah menebus dosa. Ya, sebaliknya kita harusnya hidup ya kalau mengerti superioritas korban Kristus, kita hidup dengan keyakinan, keberanian untuk mengaku dosa. Jadi kalau sudah disediakan pengampunan yang tuntas, direct akses seperti itu ya, akses langsung anytime 24 jam, sebetulnya kita harus menjadi orang yang cepat mengaku dosa ya dan cepat bertobat karena kita tahu ada penerimaan Tuhan dan bangkit dari kesalahan kita karena betul-betul darah Yesus menghapuskan dosa bukan cuman membersihkan lahiriah kita untuk masuk bait Allah. Saudara, ini sesuatu yang sangat penting sekali kalau kita pelajari surat Ibrani ini meskipun argumen-argumennya itu kadang ya harus memaksa kita berpikir, membaca lagi perjanjian lama, tetapi intinya sangat-sangat penting bagi kita ya. Jadi kalau kita mengerti hal ini, hidup kita semestinya beda. Cara kita berelasi dengan Tuhan, cara kita berelasi dengan diri, memperlakukan hidup kita, itu harusnya berbeda ya. Dan kalau kita lihat penulis melanjutkan dengan keunggulan efeknya daripada darah Kristus.
Ayat 13. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Saudara, kemudian dikontraskan lagi. Ada pembersihan internal oleh Yesus Kristus dan pembersihan eksternal hanya oleh darah binatang. Ya, darah Kristus itu menyucikannya sangat dalam sampai ke hati nurani. Bukan hanya kenajisan lahiriah. Bukan saja kita boleh ke gereja, kita boleh berdoa, tapi betul-betul setelah kita berdoa dan minta ampun, kita boleh mengatakan amin dan selesai sebagai orang yang sudah diampuni, orang yang sudah dibersihkan. Meskipun kita masih ingat dosa kita, tetapi kenyataannya di hadapan Tuhan kita sudah bersih ketika darah Yesus mengampuni kita. Saudara, korban perjanjian lama sekali lagi melayakkan seseorang masuk bait Allah. Ya, jadi boleh melangkah masuk bait Allah, tapi tidak bisa membersihkan hatinya. Memang bukan dimaksud untuk itu. Sehingga, tapi darah Kristus sanggup membersihkan hati nurani manusia. Kenapa? Hati nurani kita ini adalah pusat moral dan spiritual. Dari mana kita tahu sesuatu itu salah meskipun nggak melanggar hukum? Hati nurani kita ngomong ya. Kok kamu ngomong seperti itu? Kok kamu berkata seperti itu? Nah, saudara sekalian ya, misalnya orang naik pesawat, ya, dia berhak kok mundurin bangkunya, begitu ya. Tapi di belakang dia ada seorang ibu menggendong bayi yang besar, begitu ya. Jadi kalau dia mundurin bangkunya itu, kakinya nggak bisa gerak itu ibu. Nah, orang kan ada yang berkata, saya nggak peduli. Saya punya hak sebagai penumpang yang bayar, saya mau mundurin bangku saya mau tidur. Tetapi kan kemudian hati nurani. Nah, hati nurani bicara. Tapi kamu, apakah karena hak kamu membuat ibu yang gendong anak ini nggak bisa bergerak sama sekali? Dia mau menyusui anaknya, dia mau apa? Apa kamu tidak pikirkan? Di situ kita tahu. Secara hukum saya nggak salah. Saya penumpang yang membayar dan pak kursi pesawat ekonomi sekalipun bisa dibuat mundur. Tapi kan Tuhan bicara dalam hati. Masa kamu tidak mengasihi seorang ibu yang dengan susah payah harus berpergian menggunakan pesawat di kelas ekonomi dengan posisi demikian? Hati nurani bicara. Tetapi sebelum Yesus datang, hati nurani cuma bisa kasih tahu kita salah. Siapa yang bisa bersihkan hati nurani kita? Enggak ada. Hanya oleh darah Yesus. Hati nurani fungsinya, dia muncul kalau kita salah. Dia muncul kalau kita salah. Tapi dia hanya bisa menuduh, mengingatkan. Ya. Tapi dia nggak bisa membersihkan dirinya. Harus darah Yesus membersihkan hati nurani. Baru kita bisa melayani dan hidup dengan hati nurani yang bersih. Itu keunggulan korban Kristus. Saudara, kualitas korban Kristus lebih tinggi. Ya. Kenapa? Yang mati itu Yesus. Yesus itu adalah Allah sejati, manusia sejati. Baik Allah, baik manusia adalah pribadi yang bermoral. Sehingga sebagai persembahan, dia persembahan yang bermoral, tidak bercacat secara moral, ya. Dia mati untuk kita. Hewan bukan makhluk bermoral. Sehingga kalau misalnya seekor harimau menerkam seorang manusia sampai mati, kita nggak bisa mengatakan harimau itu berdosa. Kita hanya mengatakan harimau itu lapar dan harimau itu galak, ya. Sehingga ya harus dilenyapkan begitu kan, karena dia sudah membunuh manusia. Tapi nggak pernah kita gunakan kata dosa untuk binatang. Karena binatang bukan makhluk bermoral. Kita hanya bisa mengatakan kalimat dosa kepada makhluk bermoral. Lucifer, malaikat, berdosa. Karena dia punya moral. Kristus tidak berdosa. Kenapa bisa komentar begitu? Karena Kristus makhluk bermoral. Ya kan, maksudnya Kristus adalah pribadi bermoral. Kenapa manusia bisa dikatakan dia berdosa? Karena manusia adalah makhluk bermoral. Kenapa korban Kristus lebih tinggi dari korban binatang? Karena yang mati ini adalah pribadi yang bermoral, yang sempurna. Nggak bisa dibandingkan levelnya, saudara sekalian ya. Yang kedua, karena dia bermoral, dia punya pilihan. Dan dia sukarela memilih mati. Binatang no choice. Seekor domba dibawa ke tempat pembantaian. Bisa apa? Seperti domba dibawa ke tempat pembantaian, tidak bisa apa-apa. Tapi Kristus, karena dia pribadi bermoral, dia punya choice. Dan dia memilih untuk mengorbankan dirinya. Di mana-mana kesukarelaan lebih tinggi nilainya dari keterpaksaan. Ya, jadi Kristus itu mempersembahkannya dengan sukarela.
Dan jangan lupa saudara sekalian, faktor ketiga ini penting sekali yang ditulis oleh kitab Ibrani. Ada dimensi Allah, dimensi ilahi, yaitu apa? Yesus Kristus melakukan pengorbanan ini oleh roh yang kekal. Wah, ini tidak ada perbandingannya dengan dunia binatang, saudara sekalian ya. Kristus melakukannya dengan sukarela, itu sudah nggak ada perbandingan. Kristus mencurahkan darahnya yang tidak dia sebagai pribadi moral tidak bersalah, tidak ada cacat, tapi lebih lagi dia melakukannya oleh kuasa Roh Kudus. Jadi pengorbanan Kristus itu bukan seorang yang sekedar mengorbankan dirinya supaya jadi teladan. Bukan, itu punya dimensi ilahi yang tidak terbatas oleh waktu. Sebab itu kenapa dia mati 2000 tahun lalu, sampai hari ini oleh darah Yesus setiap orang berdosa bisa dibersihkan kalau mereka datang pada Tuhan. Karena ada dimensi ilahi yang bersifat kekal, roh yang kekal, melampaui waktu. Yesus mempersembahkan dirinya oleh roh yang kekal. Maka nilai pengorbanan Yesus efeknya valid, valid forever, ya, forever, saudara sekalian. Bagi orang yang percaya pada Yesus, dosanya diampuni forever, ya. Jadi pengorbanannya memiliki kualitas kekal yang tidak dimiliki korban-korban hewan yang fana dan temporal. Kenapa? Hewan ini satu dikorbankan, minggu depan atau bulan depan kita berdosa, korbankan lagi. Buat kita berdosa, dikorbankan lagi. Kenapa? Nilainya sangat temporal, sehingga nilainya sangat sementara. Nggak bisa permanen. Ya. Nah, ini berbeda sekali dengan korban Kristus, saudara sekalian. Dan tidak hanya itu, penulis Ibrani menjelaskannya dalam peran Kristus dan pentingnya kematiannya. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian baru. Supaya mereka telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Saudara, Kristus bukan hanya korban efektif, dia mediator yang efektif. Pengantara. Ya, yaitu apa? Ada efek ganda. Satu, membebaskan dari pelanggaran dalam perjanjian yang lama. Jadi betapa hebatnya korban Kristus, dia bisa berlaku umat sebelumnya. Saudara tahu orang perjanjian lama itu berdosa, korban binatang nggak bisa hapus dosa mereka kan? Berarti kan hutangnya belum lunas. Tetapi ketika Yesus datang tahun 1 Masehi, dia tahun 3 dia mati, kira-kira demikian begitu ya, atau tahun sebelum tahun Masehi perhitungannya. Dia mati, itu ternyata darahnya berlaku ke belakang. Korban Kristus berlaku ke belakang sehingga yang namanya Daud, Elia semua dibersihkan oleh darah Yesus. Sehingga orang tanya, Pak, orang perjanjian lama diselamatkannya oleh siapa? Oleh Yesus. Mana mungkin oleh darah binatang? Cuman begitu hebatnya darah Kristus sehingga dia bisa berlaku ke belakang. Bagi yang percaya. Ya, tentu bagi yang percaya, saudara sekalian. Bagi orang yang menolak, ya tidak. Bagi yang percaya darah Yesus berlaku ke belakang. Ini orang-orang perjanjian lama kita bicara. Itu mundur. Karena roh yang kekal. Kekal itu kan nggak dibatasi waktu. Belakang berlaku, depan berlaku, hari ini berlaku. Forever berlaku, saudara sekalian. Dan bagi kita, ini menjamin warisan kekal. Yaitu apa? Future. Sampai selama-lamanya. Dan menariknya, saudara sekalian, penulis menggunakan istilah wasiat tiba-tiba ya di ayat 16. Sebab di mana ada wasiat, di situ harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat itu. Saudara, istilah diateke itu sebenarnya perjanjian. Tapi kalau kita cek bahasa Yunani, ya, yang arti yang lain, itu juga wasiat. Penulis Ibrani ini memang unik. Biasanya kita kalau gunakan satu kata, pilih salah satu arti. Dia gunakan dua-dua arti. Perjanjian dan wasiat. Perjanjian kan satu agreement, kesepakatan ya. Orangnya nggak harus mati kok. Tapi kalau wasiat kan harus mati. Surat wasiat orang tua. Itu hanya dibuka kalau orang tuanya mati kan. Nah, tapi digunakan oleh penulis Ibrani. Kenapa? Dia sedang bicara kematian Kristus. Jadi dia mau mengatakan, seperti surat warisan, kematian Kristus mengaktifkan wasiat penebus dosa. Justru dia harus mati. Karena orang suka bertanya, kalau Yesus adalah Mesias, kenapa mati ya? Kenapa menderita dan mati? Harusnya kan yang mati musuh-musuhnya Israel ya. Mesias kan pemenang begitu loh. Kok Mesias mati? Justru Mesias membawa begitu banyak berkat, pengampunan dosa, hidupnya kekal, itu hanya bisa diaktifkan kalau si pembuat wasiatnya mati. Ya, Yesus mati harus dong. Ya. Dan kita itu sebagai apa? Ahli waris. Pembuat wasiat sudah mati, wasiatnya berlaku, warisan berlaku buat kita. Kita ahli waris. Maka kita mengadopsi nilai-nilai kerajaan sorga. Jadi
penulis Ibrani menjawab dengan tuntas segala kemungkinan pertanyaan yang muncul. Lah, kalau Mesias kok mati gitu kan? Tapi justru dia harus mati. Lah kalau dia mati bagaimana dengan kita? Justru kita malah diampuni karena dia mati, ya. Dan penulis Ibrani mengingatkan juga di ayat yang ke-18, ya. Itulah sebabnya maka perjanjian yang pertama tidak disahkan tanpa darah. Nah, saudara sekalian, darah dalam perjanjian lama itu digunakan untuk sebagai mengesahkan sebuah perjanjian. Tanpa darah, perjanjian nggak sah, ya. Itu cuma kertas saja tulis kontrak, tapi nggak ada keabsahannya, ya, sebetulnya. Nah, jadi pencurahan darah Kristus dan kematiannya sebetulnya itu sangat mutlak diperlukan untuk mengesahkan satu perjanjian dan memberlakukan manfaatnya untuk kita ahli waris. Jadi ini peranan Kristus di dalam dan pentingnya kematiannya. Dia sebagai mediator, dia sebagai korban. Saudara, penulis Ibrani bicara pentingnya darah. Saudara, kita tahu darah itu digunakan untuk meneguhkan perjanjian, ya. Jadi darah itu dipercikan pada kita, pada umat, ya, pada berbagai macam kemah suci dan alat-alat ibadah, ya. Jadi ada satu prinsip universal, yaitu apa? Ayat 22. Demikian pula ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Nah, ini dia, ya. Darah disebut menyucikan umat, tempat pertemuan, peralatan ibadah. Tetapi tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ini prinsip apa? Ini prinsip substitusi atau penggantian, ya. Saudara sekalian, prinsip substitusi artinya apa? Dosa membawa hukuman kematian. Tetapi karena belas kasihan Allah, bisa ada pengganti untuk menanggung hukuman itu. Kalau kita lihat sistem hukum di dunia ini, tidak ada sistem substitusi seperti ini. Seringkali orang salah kaprah. Aduh, kenapa agama Kristen ajarkannya kejam sekali ya? Kok harus Yesus mati baru bisa mengampuni? Apa Tuhan tidak bisa maafkan orang begitu saja? Kamu say sorry, sorry Tuhan, ya sudah saya maafkan. Gak bisa. Justru substitusi menunjukkan kasih Allah. Kenapa? Kita lihat pengadilan manusia. Kalau seseorang mencuri, kemudian dia ditangkap, seorang anak berusia 18 tahun misalnya, ya. Kemudian papanya berkata kepada hakim, Pak Hakim, dia dihukum 3 tahun, saya minta saya gantikan. Kasihan anak ini 3 tahun harus masuk kuliah. Ya, dia hanya bikin kesalahan yang konyol dan iseng. Dia mencuri, dia mau buktikan diri dia pintar. Dia bisa curi nggak ketangkep. Akhirnya ketangkep, masuk penjara 3 tahun. Masa depannya kasihan loh. 3 tahun itu hilang waktu kuliah. Masa produktif. Jangan di penjara, malah nanti nggak bisa kuliah setelah itu. Saya mau gantikan. Apa yang hakim katakan? No. No substitution. Dia anak yang dewasa 18 tahun, dia bersalah, dia tanggung jawab. Pengadilan dunia tidak mengenal belas kasihan. Saudara sekalian, ya. Hanya mengenal satu kekejaman, keadilan yang sangat strict, dan yang kedua korupsi. Korupsi, hanya dua itu, ya. Orang yang harusnya dihukum, tapi dengan suap bisa bebas. Tapi substitusi, penggantian, itu cinta kasih Tuhan. Seharusnya Tuhan bisa berkata begini kepada semua orang berdosa. Nggak bisa. Kalian semua orang dewasa, sudah tahu dosa, tanggung sendiri. Nggak ada orang lain bisa menggantikan. Maupun aku tidak akan izinkan. Dunia kan seperti itu. Seorang bapak pun nggak bisa menggantikan hukuman anaknya, saudara sekalian. Padahal dia sangat sayang pada anaknya. Nggak bisa, kata hakim. Nggak bisa. Jadi prinsip substitusi bukanlah kekejaman. Tapi sebaliknya cinta kasih. Aduh, untung ada pengganti. Saudara, konsep keadilan mutlak menegaskan, ya, seharusnya dosa itu ditanggung orangnya. Nggak bisa digantikan orang lain. Itu yang fair. Ya kan, kalau anaknya bersalah, ya anaknya masuk penjara. Kalau papanya yang bersalah menipu orang, papa masuk penjara. Masa anaknya menggantikan? Kita katakan nggak adil kan? Kalau anak menggantikan, kasihan dia masih ada masa depan. Biar aja papanya di penjara. Dia berbuat salah kok sebagai orang dewasa. Tapi Allah menyediakan anaknya sebagai pengganti dosa kita. Jadi, saudara, kalau kita mengingat harga pengampunan yang mahal dan betapa banyaknya dosa kita, ya, dan betapa besarnya kasih Tuhan dan belas kasih Tuhan, mari kita belajar menghargai pengampunan Tuhan, ya, dengan hidup sehati-hati, sewaspada, hidup dengan baik-baik, dan tentunya kita juga belajar mengampuni orang, ya. Tuhan pun kepada orang berdosa yang sebetulnya mesti memikul hukuman sendiri, dia mengatakan ada pengganti. Jadi kita juga belajar. Sesulit apapun, pada akhirnya kita mengatakan I forgive you.
Karena itu yang Tuhan katakan, saudara sekalian ya, I forgive you. Dan Kristus sudah mati sebagai korban menggantikan kita. Dan kemudian penulis Ibrani naik ke level ke sorga, ya. Dia dari tadi bicara di dunia ya, Taurat, pembersihan, kemah suci, darah dan sebagainya. Sekarang dia bicara ke sorga. Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang di sorga haruslah ditahirkan dengan demikian. Tetapi benda-benda sorgawi sendiri adalah persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Sebab Kristus masuk bukan ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran dari yang sebenarnya, tapi ke sorga sendiri, dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Saudara sekalian, Kristus menyediakan penyucian yang superior, yaitu apa? Sorga sendiri pun disucikan. Nah, ini bahasa Ibrani agak membingungkan. Sorga tempatnya nggak ada dosa. Kenapa perlu ada penyucian? Nampaknya maksud penulis Ibrani, sorga itu terkena dampak peperangan rohani. Sehingga tetap memerlukan penyucian. Bukan karena sorga ada dosa, tapi karena ada peperangan rohani antara Allah dan Lucifer, ya, antara Allah dan iblis, sehingga sorga pun sedikit banyak bukan berdosa, tetapi terganggu, saudara sekalian. Darah Kristus menenangkan, menghiburkan, menguatkan juga yang di sorga. Itu maksudnya menyucikan. Bukan di sorga ada dosa, tidak mungkin ya. Yang namanya sorga nggak ada dosanya. Tetapi terkena dampak orang-orang kudus di Wahyu yang kita sudah pelajari, di sorga mereka berseru begini, Tuhan, berapa lama lagi Engkau tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang adalah musuh-musuhmu. Jadi di sorga pun masih orang berdoa kayak begitu. Jadi kan ada dampaknya, saudara sekalian. Bukan berarti mereka berdosa, bukan berarti mereka itu dicobai, tidak. Tapi kan masih terkena dampak dalam pengertian mengingat begitu ya. Wah, di dunia ini iblis masih dengan hebat menyerang anak-anak Tuhan. Sebab itu korban Kristus bukan saja melampaui masa sekarang ke masa lalu, ke perjanjian lama, dia sampai tembus ke sorga. Ya, tembus ke sorga. Di situ superioritas korban Kristus. Darah binatang kan tidak bisa. Kristus masuk ke sorga itu sendiri. Bukan tempat buatan tangan manusia. Ya saudara sekalian ya. Bukan tempat kudus, buatan manusia. Artinya apa? Dia punya akses langsung. Dan Yesus di sana melakukan doa syafaat yang sudah kita pelajari. Dia menghadap Kristus untuk kepentingan kita. Ini kalimat yang indah sekali ya. Tetapi ke dalam sorga, menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Jadi apa yang Yesus lakukan di sana? Saudara, Tuhan Yesus di sana adalah untuk mewakili kita, berjuang bagi kita, menjadi pengacara kita, menjadi pembela kita, menjadi pendoa syafaat kita. Jadi memang ini ada suatu keberanian, kita diberikan suatu keberanian menghadapi tantangan hidup. Kenapa? Kita tahu tidak pernah kita sendiri. Meskipun gak ada orang ingat mendoakan kita, tapi Yesus Kristus menyebutkan nama kita di hadapan Tuhan. Dan kita pun jadi seorang yang rajin berdoa. Rajin berdoa, saudara sekalian ya. Kenapa? Karena kita tahu nama kita terus disebutkan oleh Tuhan Yesus. Dalam doa syafaatnya di hadapan Bapa di sorga. Yesus ada sebelah kanan Bapa bagi kita. Bagi kita, saudara sekalian. Ya. Jadi dia di sebelah kanan Allah itu untuk menjadi pembela kita. Luar biasa. Sebetulnya Tuhan Yesus bisa berkata begini ya, saya sebelah kanan Bapa karena saya anak Bapa. Memang kami dekat begitu ya. Bukan untuk kamu sebetulnya. Buat apa saya sebelah Bapa untuk kamu? Saya memang anak Bapa dekat dengan Bapa. Masa geeran mikirnya hanya kamu dekat untuk kamu. Tapi penulis Ibrani katakan, Yesus sebelah kanan Allah Bapa bagi kita. Saudara bayangkan, Tuhan Yesus tidak pernah lupa tugasnya bagi kita. Dia di situ bukan sekedar menikmati kedekatan dengan Bapa, tapi guna kepentingan kita. Itu luar biasa kalimat itu. Saudara, ini sesuatu yang membuat kita berpikir dan merenung gitu ya. Tuhan kok begitu amat buat saya ya. Saya aja nggak begitu untuk Tuhan. Saya aja nggak begitu buat keluarga saya sendiri. Ada momen saya buat diri saya sendiri dong. Ada momen saya nggak pikirin keluarga. Saya capek, saya lelah, saya perlu self-care, perlu healing time. Mana bisa saya pikirin keluarga terus. Tapi Yesus Kristus 24 jam, forever, sebelah kanan Allah, demi kepentingan kita. Wah itu tidak ada bandingannya saudara sekalian ya. Tidak ada bandingan. Jadi kalau orang berkata, saya sangat sayang keluarga saya, Tuhan lebih sayang keluarga kita. Lebih daripada kita. Kita pun nggak 24 jam demi mereka. Jadi betul sekali kalau orang berkata, saya sayang anak saya sayang istri saya, tapi Tuhan lebih sayang. Tuhan lebih sayang. 100% Tuhan lebih sayang daripada manusia. Sesayang-sayangnya manusia. Saudara sekalian, dan di sini penulis menegaskan pada akhirnya adalah
finalitas pengorbanan Kristus. Apa artinya Yesus itu disebut korbannya final? Dia tidak perlu mati dua kali. Tidak perlu pengulangan. Kalau dilihat di perjanjian lama, imam besar PL harus melakukan ritual yang sama setiap tahun pada hari pendamaian. Kenapa? Memang nggak sempurna. Tahun ini ya untuk tahun ini, tahun depan lain lagi. Ya nggak ada korban untuk dosanya, harus dilakukan lagi. Tapi Kristus tidak perlu berulang-ulang mempersembahkan dirinya. Dia mati satu kali, cukup untuk selamanya. Dan lagi pula jenis korbannya berbeda. Imam besar masuk dengan darah yang bukan darahnya, itu darah hewan. Tapi Kristus mempersembahkan dirinya dengan sukarela. Darahnya yang kudus dan sempurna itu memiliki nilai yang tidak terbatas karena dia adalah Allah. Jadi kita bersyukur Yesus cukup mati satu kali. Setiap kali kita mengingat Jumat Agung, apalagi dalam saat-saat seperti ini menuju dalam Lent, saudara sekalian ya, menuju Jumat Agung dan Paskah, kita diingatkan, kita hanya mengingat satu peristiwa yang terjadi 2000 tahun yang lalu. He only need to die once. Ya, Yesus hanya perlu mati satu kali. Kenapa? Karena memang penyelesaian di Kalvari, di Golgota itu tuntas. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Just once. Sekarang zaman akhir. Tuhan nggak pernah telat ya. Jadi pengorbanan Kristus berarti penggenapan seluruh zaman. Karena itu cuma satu kali. Sesekali dilakukan efeknya kemana-mana. Ke belakang dan ke depan dan ke sekarang. Ya. Jadi boleh dikatakan kematian Kristus menandai suatu era akhir zaman yang baru. Puncak dari rencana penebusan Allah. Betul sekali saudara sekalian ya. Sebab itu dikatakan oleh penulis Ibrani, kalau orang mau lihat kapan ada turning point dalam sejarah, lihatlah Yesus, lihatlah kelahirannya, dan kematiannya, dan kebangkitannya. Itu turning point. Karena sejarah berubah setelah itu. Yang lama-lama dosanya selama ini masih ngutang sama Tuhan, diampuni, dibersihkan oleh darah Yesus. Yang percaya saat ini masih masa depan berdosa, tapi sudah di cover oleh darah Yesus sampai kekal. Itu luar biasa. Ini sesuatu yang harus di-celebrate sebagai turning point dari zaman, perubahan, titik perubahan zaman, saudara sekalian ya. Artinya penggenapan rencana Allah. Dan sehingga dengan dasar ini kita punya pengharapan dalam akhir zaman, eskatologi ya. Apa yang kita lihat di sini saudara sekalian? Ada persamaan antara korban Kristus dan hidup manusia. Manusia kan sekali doang mati, kemudian dihakimi ya. Nah sama, Kristus manusia sejati mati satu kali untuk menanggung dosa. Jadi penulis Ibrani mencari persamaannya. Maka respon manusia yang masih hidup sekarang, terimalah Tuhan Yesus. Karena manusia hidup sekali, mati sekali. Setelah itu akan dihakimi. Tapi dengan korban Kristus yang satu kali, kita bisa luput dari penghakiman. Dan di suatu saat Yesus akan datang kembali, dikatakan ayat yang terakhir, ayat 28, sesudah itu dia akan menyatakan dirinya sekali lagi, yaitu kedatangan kedua, tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Saudara, kedatangan pertama Yesus, yang kita peringati sebagai Natal, Jumat Agung, Paskah, itu menanggung dosa. Tapi kedatangan kedua nggak perlu. Karena darahnya sudah cukup ke belakang, ke depan, ke masa lalu, ke masa depan, begitu ya. Jadi buat apa dia menanggung dosa? Darahnya sudah dicurahkan kok. Jadi dia datang kedua kali untuk apa? Untuk kita. Untuk menyelamatkan mereka, menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Jadi sebab itu kita harus tekun, kita harus sabar, kita jangan mundur, jangan balik ke belakang. Ya, karena apa yang Yesus lakukan bagi kita 2000 tahun lalu, itu adalah warisan yang kekal. Maka ada jaminan penggenapan final. Pengorbanan pertama mengatasi dosa, ya. Kedatangan kedua membawa keselamatan yang penuh. Nah, ini adalah jaminan keselamatan bagi setiap orang percaya, yaitu apa? Apa yang Tuhan mulai, pasti Tuhan selesaikan, tidak setengah-setengah. Apa kesimpulannya, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam superioritas korban Kristus, Ibrani 9? Yang pertama, kita tahu Yesus tuh korbannya unggul, permanen dan sempurna ya, sekali untuk selamanya, nggak perlu berulang-ulang. Dan korbannya itu menjangkau sampai hati nurani kita yang kerjanya cuma menuduh kita dan bangun kalau kita bersalah. Dia hanya bisa kasih tahu kita salahnya di mana, dia nggak bisa membersihkan kita. Yang bisa membersihkan kita darah Yesus. Korban darah binatang tidak bisa. Dan kita lihat korban Kristus membuka akses langsung kepada Allah yang sebelumnya terbatas. Ketika Yesus mati, kita ingat tabir bait Allah yang memisahkan ruang suci dan ruang maha suci.
terbelah dari atas ke bawah. Saudara, tingginya itu 30 meter. Saya tidak bisa bayangkan beratnya berapa itu hordeng, tirai. 30 meter dengan lebarnya bait Allah. Saat kita dikasih pedang, ya, pun tidak bisa memotong dari atas sampai bawah. Kita dikasih gergaji mesin yang untuk menebang pohon di hutan, nggak bisa potong dari bawah ke atas. Itu tangan Tuhan sendiri yang merobek. Tangan Tuhan sendiri yang merobek, saudara sekalian ya. Karena Yesus mati, ada akses ke ruang maha suci. Everyone can come dengan darah Yesus. Jadi apa implikasinya buat kita? Saudara sekalian, sekali lagi, mari kita menghargai akses kepada Allah. Ya, ingat kalau kita di perjanjian lama, once a year, setahun sekali ya, and one person only. Kita sekarang anytime, anyone. Mari kita lebih rajin hadap hadirat Tuhan, lebih rajin doa, lebih rajin bersekutu. Mari kita hidup dengan keyakinan, bebas dari beban untuk membuktikan diri. Karena darah Yesus menghapuskan dosa kita, nggak perlu kita hidup menebus dosa. Nggak pernah kita hidup membenarkan, membuktikan diri. Kita hanya mengabarkan kasih Kristus, menghidupi kasih Kristus. Itu hidup kita ya. Dan tentunya yang paling penting menurut saya saudara sekalian ya, kembali kepada firman Tuhan. Kita bicara panjang lebar soal korban pengampunan ini. Paling penting adalah ujungnya kita berani mengampuni orang lain. Karena kita sudah belajar betapa besar berharganya pengorbanan yang diberikan Kristus kepada kita. Tapi apa artinya kalau saudara dan saya masih menyimpan dendam dan kesalahan orang lain dan tidak melepaskan semua itu, mengampuni mereka. Oke, saudara sekalian, ini demikian ya materi kita dari Ibrani 9 pada pagi hari ini. Saya kembalikan pada Pak Ishak ya untuk kalau ada pertanyaan, silakan Pak.